Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Heriani dari semester 4 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Prabu Muli. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Di sini saya akan mereview tentang kesehatan bank dan kerahasiaan pada bank. Dan di ujungnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh atau dampak dari virus COVID-19 terhadap perekonomian. Baik, jadi teman-teman, bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Pada era globalisasi sekarang ini, bank juga menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Bank adalah suatu lembaga keuangan di mana eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Baik, mungkin langsung saja kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain kemampuan untuk menghimpun dana, kemampuan untuk mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, dan pemenuhan peraturan yang berlaku. Lalu, seperti apakah bank yang dikatakan sehat itu? Baik, jadi bank yang dikatakan sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dan dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Untuk itu, maka bank harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bank juga harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, lalu dikelola dengan baik, dan mengoperasikannya berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Lalu, untuk penilaian tingkat kesehatan bank itu sendiri mencakup beberapa penilaian terhadap faktor-faktor KMOLS yang terdiri dari C. C-nya itu adalah kapital atau permodalan. A adalah aset quality atau kualitas aset. M adalah manajemen. E adalah rentabilitas atau earnings. Dan L adalah likuiditas atau liquidity. Teman-teman, di dalam faktor penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat juga faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor yang menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank tersebut antara lain adanya perselisihan internal, yang kedua adanya campur tangan dari pihak luar bank, yang ketiga adalah window dressing, yang keempat praktek bank dalam bank, adanya kesulitan yang mengakibatkan pengunduran dalam clearing, dan adanya praktek yang membahayakan usaha bank. Demikian review sekilas tentang kesehatan bank. Sekarang kita masuk pada materi tentang rahasia bank. Jadi dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Nah, mengenai pengertian rahasia bank bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Baik, jadi menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan itu wajib dirahasiakan. Teman-teman, jadi terdapat dua teori tentang rahasia bank. Teori yang pertama yaitu rahasia bank yang bersifat mutlak.
Menurut teori ini, bank itu mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Untuk teori yang kedua, yaitu rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif. Jadi menurut teori ini, bank itu diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabah jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Nah, teman-teman, terakhir mengenai dampak dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian. Jadi, ekonomi dunia sekarang sedang guncang, tak terkecuali juga Indonesia. Kurs rupiah dan indeks saham anjlok. Konsumsi domestik dan industri pun terancam akibat wabah virus corona atau disingkat dengan COVID-19 ini. Kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan kondisi perekonomian global saat ini sangat menantang. Dia pun mengakui memburuknya kondisi ekonomi global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin demikian sedikit pemaparan mengenai kesehatan dan kerahasiaan lembaga perbankan dan pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.